yang sudah sangat jelas. Jadi maka kalau misalnya rumah Cilandak sempatnya dilelang oleh bank dan tidak lagi ada di kepunyaan si Sarwenda ataupun Ruben, dan maka Sarwenda sebenarnya mempunyai hak untuk menggugat Ruben. Konflik hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda kembali disorot setelah seorang pendukung Sarwenda dengan akun @zoliterzomblo membongkar apa yang dinilainya sebagai kesalahan besar Ruben dalam menggugat hak asuh anak. Menurutnya, dengan mengajukan gugatan tersebut, Ruben secara tidak langsung mengakui bahwa dirinya kini mampu membiayai kebutuhan anak-anaknya. Sehingga jika kalah dalam persidangan, ia dinilai wajib membayar seluruh tunggakan nafkah yang sempat tidak dipenuhi selama beberapa bulan terakhir kepada Sarwenda. Ia turut menyoroti resiko hukum lain yang mengintai Ruben terkait rumah Cilandak yang sempat menunggak cicilan KPR, sesuai perjanjian perceraian yang menjadikan sertifikat villa sebagai jaminan hingga cicilan lunas. Jika rumah tersebut sampai dilelang bank, Sarwenda dinilai berpotensi menggugat balik atas dasar wan prestasi sekaligus berhak atas villa jaminan tersebut. Ia pun menegaskan bahwa posisi Sarwenda secara hukum jauh lebih kuat, sehingga menyarankan pihak Ruben untuk lebih menahan diri agar tidak semakin terjebak dalam pertaruhan hukum yang justru bisa membongkar kelemahan finansialnya sendiri. Sebenarnya saya berasa bahwa Ruben telah melakukan kesalahan besar dalam menggugat Sarwenda mengenai hak asuh anak. Karena kedepannya ini, misalnya kalau dia kalah, dia gak akan bisa mampu lagi mengelak tentang kemampuan untuk membiayai anak-anak dengan gaya hidup mereka sekarang ini. Karena dengan mengajukan gugatan hak asuh, berarti dia mengatakan bahwa dia sekarang sudah mampu untuk biaya anak-anak. Maka gak bisa bertolak belakang. Dan maka kalau misalnya dia kalah dalam gugatan hak asuh ini, harusnya dia dibuat oleh pengadilan untuk membayarkan semua yang dia hutangkan dalam biaya anak-anak selama ini kepada Sarwenda. 11 bulan lamanya sudah, paling tidak 5 bulan yang cuma berikan 75 juta, yang dimana Minola pernah katakan pernah sindir sebagai doang, dan lalu 6 bulan nol total biaya anak-anak yang dibayarkan, yang ditransferkan Ruben kepada Sarwenda. Semua ini harusnya dibayarkan, dibalikkan kepada Sarwenda, digantikan kepada Sarwenda. Gak bisa lagi ada klaim tentang bagaimana dia gak mampu, karena tentunya setelah mengajukan gugatan hak asuh berarti dia mampu. Dan juga sebenarnya saat ini saya berasa bahwa kubu Ruben harusnya sangat menahan diri dalam berbagai hal untuk menyerang Sarwenda. Karena saya berasa bahwa selama ini sebenarnya Ruben sangat mengandalkan kebesaran hati dari Sarwenda. Pada saat ini pun sebenarnya Sarwenda bisa mengajukan gugatan tentang nafkah anak yang adalah hukuman pidana, atau juga bisa mengajukan gugatan tentang wan prestasi. Karena ternyata apa yang diterangkan dalam akta notaris perjanjian perceraian sudah lumayan jelas tentang rumah Cilandak. Rumah Cilandak ini memang pada saat menandatangani perjanjian perceraian, statusnya masih dalam bentuk masih ada sertifikatnya ada di bank, diagunkan ke bank dan lalu masih membayar KPR kepada bank. Dan maka itu untuk sebagai jaminan, sertifikat villa yang adalah kepunyaan Ruben diberikan kepada Sarwenda sebagai jaminan. Diharapkan pada suatu hari setelah Ruben membayarkan semua cicilan ini dan lalu mendapatkan balik sertifikatnya rumah Cilandak dan lalu dibalikkan nama kepada Sarwenda, sertifikat villa akan dibalikan kepada Ruben. Jadi inilah semua kondisi-kondisinya yang sudah sangat jelas. Jadi maka kalau misalnya rumah Cilandak sempatnya dilelang oleh bank dan tidak lagi ada di kepunyaan si Sarwenda ataupun Ruben, dan maka Sarwenda sebenarnya mempunyai hak untuk menggugat Ruben tentang wan prestasi dan lalu mempunyai dasar hukum untuk membaliknamakan villa yang jadi jaminan untuk menjadi kepunyaan Sarwenda. Tapi tentunya balik lagi, kenapa bisa nunggak cicilan rumah Cilandak? Kalau misalnya dia ada kesulitan finansial, berarti gak layak dapat hak asuh. Kalau misalnya dia sampai nunggak tapi gak ada masalah finansial, berarti dia sengaja mempersulit, juga gak layak dapat hak asuh. Dan maka
semua akan rentetan. Dimulai diuraikan dengan investigasi tentang kenapa rumah Cilandak ini bisa diunggah. Menurut saya ini akan jadi kunci dalam persidangan ini, dan akan menjadi kunci dari nasib Ruben ke depan ini. Kalau misalnya kubu Sarwenda bisa mau sadis, maka dia akan bisa lakukan banyak sekali yang bisa dilakukan kepada si Ruben dalam bentuk tindakan hukum. Jadi maka sebenarnya kubu Ruben harusnya tahan-tahan diri dalam menyerang Sarwenda. Tahu diri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini kita bahas suara dari orang laki ini ya. Ini yang dibahas itu contohnya Ruben Onsu itu salah jalan ketika mengajukan gugatan hak asuh anak. Kalau kalah dia harus membayar hutang yang belum terbayarkan. Sekarang gini loh, kalau urusannya tentang utang piutang, ini bukan utang piutang, tetapi sebuah kesepakatan yang telah dilakukan di ini ya, pengadilan ya. Tetapi ketika apa yang menjadi haknya si Ruben dan Ruben tidak mendapatkan itu, maka gugatan itu bisa berbalik arah kepada Sarwenda. Ngono lho. Kowe iki belajar hukum maupun nyapa iki sakjane. Aku sing ora belajar hukum, sing ora ngerti hukum wae iso membahas tentang ini. Terus kemudian untuk mengembalikan apa itu sisa-sisa yang belum terbayarkan. Lah yang jadi permasalahan ketika itu diminta, maka Ruben Onsu akan bisa meminta untuk adanya audit. Ngono lho Bapak. Iki piye iki sajane iki sekolah iki dhuwur ketok lek menurut apa pandangan dan analisa saya dilihat dari matanya dan gelogat suaranya itu mestinya kan yo tinggi pelajarannya tinggi. Mana ya ada di dalam pengadilan yang kita ketahui ya, ini Ruben Onsu itu dia memberikan apa itu namanya memberikan jatah, tetapi dia tidak menerima jatah. Intinya kan seperti itu. Dia memberikan kewajibannya tetapi dia tidak menerima haknya. Yaitu nanti bisa diusut itu. Nah, yang jadi perkara kalau sampai SW ini blunder tentang penyakit 3 huruf itu, bahaya itu. Nanti arahnya kemana? Ke pencemaran nama baik, terus itu nanti akan membahayakan status pekerjaan Ruben Onsu. Wes pokoknya bahaya. Ya lek aturane ngono ya perlu dikasih efek jera si Mbak SW-nya, iya kan? Ya ngono teh. Basri iki rumah satiku kok rodok bieng. Oh, yuk mari. Tentang si laki-laki ini ngomong, katanya gini, sebenarnya si Ruben Onsu itu tuh sudah salah langkah menggugat si Sarwenda, ya kan, karena nanti kalau dia kalah, dia itu pasti akan membayar ketetapan uang bulan itu sesuai dengan gaya hidupnya si Sarwenda, pokoknya intinya gitu. Terus keduanya, kalau seandainya dia kalah, katanya kan, berarti dia seharusnya membayar uang yang telat itulah, yang nggak dibayar itu, maksudnya yang di stop sama si Onsu itu harusnya dia membayar, katanya gitu. Pertamanya gua mau bilang sama lu, ini pikiran siapa? Pikiran kau apa pikiran siapa? Si Ruben Onsu tidak pernah mengharapkan, ya dengar nih, si Ruben Onsu hingga detik ini tidak pernah mengharapkan dia itu menang atau kalah dalam hak asuh anak ini. Iya, udah tergantung nasib dan takdir. Iya, dia itu mengambil hak asuh anak ini karena memang di si Sarwendahnya ini ada pelanggaran yang sudah disepakati lalu dia langgar, yaitu tentang pertemuan 3 hari dan 4 hari itu. Ya cuman itu doang. Dan kalaupun seandainya dia tidak menang di persidangan ini, otomatis hakim akan menetapkan hari, berapa hari di Onsu, berapa hari di seperempuan ini. Yang itu nggak boleh dilanggar, itu nggak boleh dilanggar. Ketika ada yang melanggar, ya nantinya setelah selesai sidang ini, misalnya anak ini jatuh nih, tetap nih di tangan Sinda karena di bawah umur gitu kan. Kalau ada yang melanggar kesepakatan dari sidang ini, disitulah nanti lagi si Onsu bisa menggugat dan hakim akan memberikan anak itu sepenuhnya pada si Onsu. Keduanya, kok bilang itu otomatis kan uang per bulan itu akan ditetapkan oleh pengadilan itu sesuai dengan gayanya si Endah.
ya tetaplah gaya yang 200 JT kemarin itu ya kan. Siapa bilang? Siapa bilang begitu? Di situ nanti itu akan ada saring tarik menarik itu. Dan hakim itu pasti akan menanyakan si ayahnya, kira-kira kau mampunya berapa ini membiayai anak-anak kau? Pasti ada pertanyaan itu. Gak mungkin hakim itu melongok begini, melongok nggak ngomong apa-apa, terus nggak ada solusi dari mereka. Ya kan, nggak mungkin itu. Ya buat apa mereka sidang kalau seandainya nggak ada penengah, kalau seandainya si hakim itu nggak bisa mengambil kesimpulan atau titik tengah dari masalah ini? Buat apa juga? Iya kan, kayak gitu loh. Nggak mungkin kita mengikuti atau hakim mengikuti gayanya si Endah menetapkan uang 200 JT per bulan. Hakim kan juga melihat kebutuhan anaknya sebesar apa, ya, berapa anak yang harus dibiayai, terus berapa biaya sekolah anak per bulannya, berapa makan anak per bulannya, kan itu nanti dikalkulasikan itu bodoh. Kayak gitu loh. Kenapa sih nggak maju-maju otak-otak yang di itu ya, sebelah itu? Kalau kau mau ngomong ini atas pendapat keluar dari otak kau, aduh alangkah bodohnya Anda. Apa gunanya hakim? Mereka itu tuh banyak nanti pertimbangannya. Iya. Terus lagi kau bilang, kalau seandainya nih si Onsu ya kalah dalam persidangan ini, berarti dia harus membayar dong ketelatan yang kemarin itu hingga sekarang sampai 11 bulan ini dari perseteruan kemarin. Harusnya katanya. Terus uang yang seharusnya 75 JT itu dan ngelunjak ke 200 juta itu gimana itu ceritanya? Apa nggak dipermasalahkan lagi nanti? Gimana itu ceritanya? Yang seharusnya tuh lebih sudah dikasih per bulan sama si Onsu. Nggak mikir kau ke situnya. Yang kau tahu itu hanya ketelatan saja karena kecurangan si Endah sendiri, yang bikin si Endah sendiri, yang bikin ribet si Endah sendiri. Kenapa kau yang menggonggong? Gitu loh. Si Onsu nih nggak mengharapkan menang, ya. Nggak mau dia sebenarnya mengganggu anak itu, mengganggu posisi anak itu. Ya karena mereka itu sudah melewati pengadilan juga sehingga anak itu tuh jatuh ke tangan ibunya. Tapi karena ada pelanggaran dalam perjanjian itu, ya kan, maka digugat. Kalaupun nggak menang kata si Onsu, nggak apa-apa, itu oke toh dia juga sama ibunya ya kan. Nggak apa-apa itu. Cuman dia butuh waktu. Nggak boleh dihilangkan peran sebagai ayah oleh laki-laki yang nggak berguna, gitu loh maksudnya. Sementara selama ini dia yang biayai, dia yang kasih makan, dia yang sekolahin. Giliran ada pertemuan di acara anak-anaknya untuk orang tuanya yang datang kan yang nggak berguna itu. Gimana ceritanya ini? Bisa kau terima dalam hidup kau seandainya mantan istri kau melakukan itu? Potong leher gua kalau lu bisa terima, bodoh. Ya, jadi itu loh ya. Jangan kok ngomong atas pikiran dan bacot kau doang, ya. Kok pikir dulu dengan jernih. Kayak gitu loh. Oh, kalau seandainya mereka begini, apakah iya ya? Nanti begini, apakah iya? Kayak gitu loh. Harus mikir dengan matang alias masak-masak.